Ketika adikku pulang bab 37. Setelah berbicara dengan Manda selesai, aku dicerca berbagai pertanyaan dari Bang Agam. Aku jelaskan saja jika minggu depan gadis itu akan bertunangan dengan lelaki pilihan ayahnya. Manda meminta tolong kepadaku dan Bang Agam agar membujuk Pak Bara untuk membatalkan pertunangannya. Bang Agam menghela napas berat, lalu dia memandang Rian. Sepertinya suamiku meminta pendapat sahabatnya. Masih ada waktu 1 minggu, Gam. Kita harus pastikan kalau Aksa benar-benar sudah berubah. Kalau sudah terbukti, baru kita bertindak, usul Rian. Ya, aku setuju. Jujur saja, aku pun masih meragukan perubahan Aksa. Apa sih yang bisa membuat dia ada kemajuan dalam mengubah sifat buruknya? Bang Agam mengangguk mengerti. Karena azan maghrib sudah berkumandang, kami berpamitan pulang. Malam ini aku sudah di rumah ibu. Aku kesini untuk menanyakan perasaan ibu dan bapak kepada Aksa. Sejahat apapun dia, Aksa tetap anak mereka. Tidak rindukah ibu sudah 1 bulan ini beliau tidak mendengar kabar anak bungsunya? Aku, Bang Agam, Ala serta Rima dan kedua mertuaku sudah berkumpul di ruang keluarga. Aku menyinggol dengan suamiku agar memulai pembicaraan. Dia tampak menyiapkan diri dengan mengusap pangkal hidungnya, lalu berujar, minggu depan Manda akan bertunangan. Semua mata terbelalak saat mendengarnya, apalagi ibu. Beliau pasti tahu kalau anak bungsunya sedang patah hati sekarang. Dengan siapa? Tanya bapak. Dengan lelaki pilihan ayahnya. Tadi Manda menelpon istriku dan meminta tolong untuk membatalkan pertunangannya. Kulihat mata ibu sudah berembun. Ya, meskipun pada awalnya beliau tidak menyukai Manda, tetapi lama-lama kami menyayanginya karena sifatnya yang baik. Dia bahkan mencintai Aksa dengan tulus setelah tahu pemuda itu terlilit hutang. Lalu Mbak dan Bang Agam mau gimana? Tanya Alan. Kami menggeleng, sebab bingung harus bagaimana. Bang Agam menceritakan syarat dari Pak Bara waktu itu. Suamiku juga bercerita tentang niatnya besok untuk melihat perubahan Aksa secara langsung. Jika anak itu memang benar-benar berubah, aku dan Bang Agam akan membantunya untuk kembali kepada Manda. Semua keluarga setuju dengan rencanaku, bahkan mereka ingin ikut dan melihat Aksa. Aku paham, pasti terselip kerinduan kepada anak nakal itu. Apa ibu merindukan Aksa? Tanyaku lembut. Beliau mengangguk lemah. Aku tersenyum, lalu mengajak ibu untuk bersiap besok. Aku juga ikut, Mbak, ujar Alan. Anak gimana? Tanya suamiku. Ajak saja sekalian kita liburan. Ya, libur sehari saja, bilang kalau ada acara keluarga, usul Alan. Aku dan Bang Agam setuju. Lalu suamiku menjelaskan rencananya untuk mengerjai Aksa. Mereka tersenyum saat membayangkan wajah kesal adik bungsu itu. Bahkan Alan akan belajar akting katanya agar besok dia tidak gagal mengerjai adiknya. Semoga saja adik iparku benar-benar berubah. Jam 9 pagi kami sudah berada di hotel. Ibu, bapak, dan keluarga Alan sangat senang. Ibu menanyakan berapa biaya menginap di sini per 1 malam. Bang Agam hanya tersenyum. Dia tidak memberitahu berapa juta uang dia keluarkan. Bagi Bang Agam yang penting keluarganya nyaman dan bahagia. Gam, kamarnya bagus dan luas sekali, puji ibu kagum. Kamu gak sayang sama uangnya, Gam? Ini habis berapa juta untuk menyewa beberapa kamar selama kita di sini? Ibu tenang saja, nikmati liburan kita di sini. Jangan pikirkan biayanya, sahut Bang Agam lembut. Mata ibu berkaca-kaca, lalu beliau memeluk Bang Agam. Aku tersenyum melihat mereka. Sayangnya ibu Tari tidak bisa ikut karena sedang tidak enak badan. Katanya beliau tidak akan kuat pergi jauh. Ya sudah, ibu dan bapak istirahat dulu ya. Nanti jam 10-an kita ke kantor Pak Wijaya, ujar Bang Agam. Aku dan Bang Agam keluar dari kamar ibu, lalu menuju kamar kami. Asti ingin pisah kamar, dia bilang akan tidur berdua dengan Salsa. Sebenarnya kami tidak mengizinkan, tetapi Asti bersikuku ingin berdua dengan sepupunya. Ya sudahlah, aku mengalah saja. Anakku sudah beranjak ABG ternyata. Tidak terasa sebentar lagi usianya 11 tahun. Berarti umurku semakin bertambah tua. Aku mengempaskan tubuh ke ranjang, rasanya sangat lelah dan mengantuk sekali. Bang Agam duduk di sampingku lalu merebahkan diri sembari menghadap ke arahku. Kamu capek? Tanyanya lembut. Iya bang, gak tahu kenapa aku gampang capek sekarang, keluhku. Bang Agam membelai pipiku lalu ke rambut. Dia tersenyum manis, dadaku berdebar hebat. Tatapannya masih mampu membiusku. Aku tidak mengerti mengapa bisa jatuh cinta berkali-kali kepadanya. Tanpa aku sadari, bibir kami telah menyatu. Kulihat tatapan Bang Agam sudah sayu. Sepertinya tubuhku akan lebih capek lagi. Jam 10 berniat akan ke kantor Pak Wijaya. Nyatanya aku dan Bang Agam malah baru selesai mandi setelah tadi sempat ketiduran gara-gara kelelahan. Bang Agam tersenyum simpul melihat aku mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Aku mencibikkan bibir, malu rasanya. Aku keluar duluan ya sayang, mau lihat anak-anak dan juga ibu.
pamit Bang Agam. Aku mengangguk lalu kuberitahukan akan menyusul nanti. Kini kami semua sudah berada di lobi kantor Pak Wijaya. Beberapa karyawan yang kebetulan berpapasan dengan Bang Agam membungkukkan tubuh tanda memberi hormat. Kulihat wajah keluarga suamiku yang merasa aneh. Kenapa mereka begitu, Mbak? Bisik ibu. Karena Bang Agam orang kepercayaan Pak Wijaya, Bu, sahutku. Ibu kembali terdiam. Lalu kami memasuki lift. Ibu mendekati Bang Agam lalu merangkul tangannya. Suamiku menoleh seraya bertanya, "Ibu takut?" "Iya Gam, ini gak akan berhenti tiba-tiba kan? Ibu takut Gam." Kami semua tertawa kecil mendengar pengakuan ibu. Maklum saja mertuaku itu jarang bermain ke tempat jauh. Ke mall saja bisa dihitung dengan bilangan jari. Beliau bilang berbelanja itu lebih hemat di pasar. Maka dari itu baru kali ini ibu menaiki lift. Pintu lift terbuka, ibu segera keluar. Kami mengetuk ruangan Pak Wijaya. Beliau menyambut kedatangan kami dengan ramah tamah. "Selamat datang Bu, Pak, mari silakan duduk," ujar Pak Wijaya. Kami duduk di sofa lalu berbincang hangat, sedangkan Asti dan Salsa hanya terdiam. Mungkin bingung harus melakukan apa. Setelah menyebutkan rencana kami, Pak Wijaya seperti biasa menelpon untuk meminta Aksa ke ruangan ini. Ibu bilang dia sudah tidak sabar ingin bertemu anaknya. 5 menit kemudian pintu ruangan Pak Wijaya diketuk. Itu pasti Aksa. Benar saja, pemuda yang sekarang sedikit kurus itu sudah berdiri di hadapan kami. Matanya berbinar saat melihat ibu dan bapak, tetapi sepertinya dia tidak ada keberanian untuk mendekat. Namun Asti dan Salsa langsung berhambur memeluk pamannya. "Om Aksa, aku kangen," ujar Salsa dan Asti. Mereka memeluk kaki Aksa. Pemuda itu berjongkok lalu memeluk kedua keponakannya. Ya, sejak bayi mereka memang sering dimanjakan oleh Aksa. Apalagi saat dia sudah bekerja di kota dan mempunyai penghasilan yang lumayan. Setiap pulang pasti bawa banyak oleh-oleh. Jika tidak pulang pun dia sering mengirim barang-barang untuk Asti dan Salsa. Maka tidak heran kedua keponakannya sangat menyayangi Aksa. "Kalian cantik sekali, Om semakin sayang deh," ujar Aksa sembari mengecup pipi mereka berulang. "Om, aku mau digendong," ngek Salsa. Ya, begitulah anak Alan, pasti ingin digendong oleh pamannya setiap kali bertemu. Diam-diam ibu menitikkan air mata melihat pemandangan di depan, pun dengan bapak. Akan tetapi sekuat hati mereka tahan semua itu, biar Aksa merasakan bagaimana rasanya dijauhi keluarga karena perbuatannya. Aksa menggendong Salsa lalu menciumi kepala bocah itu, sedangkan tangan yang satunya mengusap kepala Asti. Aku tahu betul kasih sayang Aksa kepada anak-anak. Sebelum pergi ke kota, dia sering mengajak jalan-jalan Salsa dan Asti ke taman. Adik iparku itu memang sangat menyukai anak kecil. "Saya meminta kamu ke sini untuk membeli makanan dan minuman, bukan untuk melepas rindu," ujar Pak Wijaya dingin. Aksa langsung menurunkan Salsa. Kedua anak itu kembali duduk dengan manis. Aksa menundukkan wajah lalu meminta maaf. "Cepat belikan makanan berat untuk makan siang kami. Jangan lupa minumannya." Pak Wijaya memberi uang 5 lembar 100 ribuan. Aksa mengambilnya sembari sesekali mencuri pandang ke arah ibu. Pemuda itu keluar dari ruangan. Tangis ibu pecah seketika. Bapak mengusap punggung istrinya dengan lembut. "Sudah Bu, jangan menangis. Aksa seorang lelaki, dia pasti kuat," ujar bapak. "Iya Pak, tapi ibu ingin memeluknya. Dia kurusan sekarang." Pak Wijaya tersenyum ke arahku dan mengagap. Beliau pasti paham perasaan ibu dan bapak. Sembari menunggu Aksa, kami berbincang lagi. Kedua mertuaku mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Pak Wijaya selama ini kepada suamiku. Beliau menjawab bahwa Bang Agam sudah seperti anaknya sendiri. Agam itu sangat jauh berbeda dengan Rian. Anak saya itu sukanya menghambur-hamburkan uang, urakan, juga cepat bosan kalau bekerja. Berbeda dengan anak ibu, dia pekerja keras, selagi dia mampu untuk berjuang, dia tidak ingin membantu. Ibu dan bapak sangat beruntung memiliki putra seperti Agam, puji Pak Wijaya. Aku menjadi teringat sikap bapak dan ibu selama ini. Mereka bahkan bersikap tidak peduli kepada Bang Agam. Seolah-olah tidak ada hal yang bisa mereka banggakan dari diri suamiku. Ibu dan bapak menyunggingkan senyum sekilas. Mungkin mereka merasa tertampar dengan ucapan Pak Wijaya. Tidak lama kemudian Aksa sudah kembali. Di tangannya sudah penuh dengan kresek berisi makanan. Dia menaruhnya di meja, lalu mengembalikan uang sisa belanja. "Untuk kamu saja," ujar Pak Wijaya. "Alhamdulillah, makasih banyak Pak." Aksa tersenyum lebar saat uang 50 ribu itu kembali ke saku bajunya. Ekspresinya sama seperti aku dan Bang Agam kala kesusahan, lalu tiba-tiba mendapatkan rezeki. Mataku mendadak panas saat mengingat itu. "Pak, apa saya boleh meminta izin?" tanya Aksa. Pak Wijaya menoleh seraya menjawab. "Izin apa?"
Bolehkah saya memeluk kedua orang tua saya? Suara Aksa sudah bergetar. Pak Wijaya mengangguk, lalu beliau memberi ruang agar Aksa bisa menghampiri bapak dan ibu. Ibu, bapak, suara Aksa sudah sumbang menahan tangis. Anak bungsu dan kedua mertuaku saling berpelukan. Berulang kali Aksa meminta maaf. Aku menatap Bang Agam, matanya sudah berkaca-kaca, pun dengan alan. Lelaki itu sedang ditenangkan oleh istrinya dengan cara mengusap lengannya pelan. Aku janji akan membuktikan kalau aku bisa menjadi lebih baik. Aku sekarang mengerti bagaimana rasanya menjadi Bang Agam, ucapnya pelan. Aksa menghampiri Bang Agam, dia berlutut di depan kakaknya. Wajahnya menunduk, hanya isak tangisnya yang terdengar. Abang, aku minta maaf, aku sangat bersalah padamu. Abang adalah kakak terbaik untukku. Maafkan aku. Suara isak tangis Aksa semakin kencang. Air mata yang berdesakan ingin keluar kini tumpah sudah membasahi wajahku. Aku tahu sikapku sangat keterlaluan. Aku tidak pantas mendapatkan maaf dari abang. Tapi aku akan terus meminta itu. Alhamdulillah aku turut senang atas pencapaian abang. Bang Agam mendongak. Ku yakin dia tidak ingin meneteskan air matanya yang sudah menggenang. Aku kerja dulu bang, Aksa pamit, tapi sebelum itu dia mencium punggung tangan Bang Agam lalu mencium tangan kami semua. Setelah Aksa benar-benar menghilang di balik pintu, Bang Agam menumpahkan air matanya. Dia menangis sembari menunduk. Setelah semuanya tenang, Pak Wijaya membuka kotak makanan dan mengajak kami makan. Setelah 1 jam berlalu, aku berniat untuk ke lantai dasar untuk mencari Aksa. Di dalam mobil, aku membawa sekotak kue untuk adik iparku itu. Bang Agam menyerahkan kunci mobilnya, lalu aku bergegas pergi. Box kue sudah kuambil, sekarang tinggal mencari Aksa. Aku menanyakannya kepada Obelayu. Dia jawab kalau pada jam istirahat Aksa suka berdiam diri di taman belakang. Aku segera ke sana. Benar saja, dia sedang duduk termenung di kursi besi. Aksa, panggilku lembut. Mbak Risa, ayo duduk mbak. Aksa menggeser tubuhnya. Aku duduk di sampingnya. Ini kue untuk kamu, mbak membuatnya semalam. Aksa menerima box kue itu dengan tersenyum manis. Baru kali ini aku melihatnya begitu. Biasanya raut wajah Aksa itu ketus dan angkuh. Makasih banyak mbak, nanti aku bagi-bagi sama yang lain. Aksa membuka boxnya lalu mulai memakan kuenya. Sepertinya dia kelaparan, sebab makan dengan terburu-buru. Aku ingat kalau dia hanya diberi 2 kali makan, yaitu makan siang dan makan malam nanti di restoran. Kamu belum makan, Sa? Bukannya di sini ada makanan gratis ya? Tanyaku penasaran. Iya, memang ada mbak, aku sudah mengambilnya, tapi aku berikan kepada anak kecil yang ada di seberang kantor. Hatiku mendadak terenyuh mendengar jawabannya. Setiap hari kamu kasih makan? Iya mbak, dari dirinya aku banyak belajar arti bersyukur. Masya Allah, sepertinya adik iparku benar-benar sudah berubah. Alhamdulillah. Mbak mau ngasih tahu soal Manda. Aku tidak sampai hati untuk memberitahunya. Aksa berhenti mengunyah lalu dia mengembuskan napas berat. Tatapannya menjadi kosong. Aku menjadi serba salah.